Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan besaran gaji P3K paruh waktu, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa anggota DPRD terkait dengan besaran wacana pengganti para honorer ini P3K paruh waktu. Informasi selengkapnya silakan rekan-rekan simak secara lengkap videonya agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, video kali ini atau berita kali ini kita datangnya dari ayobandung.com, di mana pembahasan rancangan undang-undang aparatur sipil negara diinfokan saat ini sudah mencapai tahap akhir. Beberapa kesepakatannya antara lain bahwa formasi aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. P3K paruh waktu nantinya akan menjadi salah satu solusi pemerintah untuk menuntaskan persoalan tenaga non aparatur sipil negara di Indonesia. Penyelesaian para honorer ini akan tuntas pada bulan November 2023 di dalam rancangan undang-undang ASN, dan salah satu alternatif yang diambil yakni P3K paruh waktu. Nah rekan-rekan, bulan November 2023 itu diwacanakan adalah waktu akhir atau batas waktu pembahasan rancangan undang-undang, dan mudah-mudahan di bulan November 2023 rancangan undang-undang ASN ini akan tuntas dan segera disahkan. P3K paruh waktu ini juga diambil sebagai salah satu bentuk dari aparatur sipil negara paruh waktu untuk menghindari adanya pemberhentian secara massal terhadap para tenaga non aparatur sipil negara. Meskipun gaji P3K paruh waktu bisa diperkirakan lebih kecil dibandingkan honorer yang bekerja penuh, namun P3K paruh waktu juga kemungkinan akan mendapatkan pensiunan. Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus menyampaikan bahwa jika sebelumnya ASN P3K ini hanya terdiri dari satu, sekarang dan rencananya P3K ini akan terbagi menjadi dua, yaitu P3K full time dan P3K paruh waktu. DPR dan pemerintah sendiri masih belum membahas lebih lanjut terkait dengan berapa gaji P3K paruh waktu per bulannya. Jadi secara legalitas belum ada aturan yang mengatur terkait dengan gaji P3K paruh waktu per bulannya. Tentu gaji P3K paruh waktu ini akan disesuaikan dengan bidang, wewenang, dan tugas yang akan diemban oleh para pegawai tersebut. Meskipun P3K paruh waktu ini masih dibahas oleh pemerintah, namun Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan bahwa jenis pekerjaan honorer yang diangkat jadi P3K paruh waktu salah satunya yaitu petugas kebersihan. Oleh karena memang petugas kebersihan ini tidak harus standby selama 8 jam sehari di kantor, jadi besar kemungkinan petugas kebersihan ini memang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah rekan-rekan, lantas berapa gaji P3K paruh waktu? Di dalam keterangan Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus, kisaran gaji P3K paruh waktu itu adalah 2,7 juta sampai dengan 5,61 juta per bulan. Jadi memang P3K paruh waktu ini merupakan solusi atau jalan keluar yang rencananya akan diambil oleh pemerintah terkait dengan persoalan tenaga honorer, di mana persoalan atau kebijakan yang akan diambil yakni tidak ada pemutusan hubungan kerja, kemudian tidak ada pengurangan gaji, dan tidak ada penambahan pendapatan. Jadi besar kemungkinan honorer yang tidak lulus menjadi P3K itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, dan ini masih wacana yang memang belum diatur secara rinci di dalam sebuah regulasi melalui peraturan pemerintah. Akan tetapi jika kita menyimak dari tenaga honorer petugas kebersihan sesuai dengan apa yang ditetapkan di peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan untuk tahun anggaran 2024, maka petugas kebersihan itu bisa mendapat 2,7 juta sampai dengan 5,61 juta per bulan. Itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur terkait dengan standar biaya masukan untuk tahun anggaran 2024. Nah, jika memang apa yang dikatakan oleh pemerintah bahwa tidak ada pengurangan pendapatan,
Jadi besar kemungkinan P3K paruh waktu untuk petugas kebersihan itu akan mendapatkan gaji antara 2,7 juta hingga dengan 5,61 juta per bulan. Demikian rekan-rekan, yang pastinya sampai dengan saat ini belum ada regulasi teknis yang mengatur terkait dengan P3K paruh waktu. Akan tetapi berdasarkan beberapa pernyataan, kemungkinan besar untuk rincian teknis P3K paruh waktu itu akan diatur melalui peraturan pemerintah dan tidak diatur di dalam rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Demikian rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap berita ini? Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.